Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Realme Narzo 20. Ya, Realme Narzo 20. Kondisi kayak LCD ya. Ya, nggak bisa disentuh. Lalu di sebagian kanan sudah bergaris dan ada retak. Dan ini sepertinya LCD-nya sudah pernah diganti ya. Kelihatan kalau LCD ori kayaknya nggak serapuh itu gitu. Oke, langsung kita eksekusi. Jadi buat teman-teman juga, Realme itu salah satu produk dari Oppo juga ya. Jadi kalau nyari persamaan LCD pasti nanti ada juga yang bisa untuk merek yang Oppo. Realme Narzo 20 ini sama dengan Oppo tipe apa begitu. Ya. Terus ya jadi buat teman-teman jangan kaget kalau lo kok sama dengan produknya Oppo. Maksudnya kok LCD-nya sama dengan Oppo. Misal Realme Narzo 30 itu bisa dipakai LCD-nya ke Oppo berapa ya? Lupa. Oke, lupa. Jadi teman-teman bisa cek di Google misal LCD Realme Narzo 20, nanti akan keluar merek HP Oppo tipe yang lain gitu. Oke, sudah saya lepas. Jadi untuk melepasnya cukup mudah. Siapkan plat yang tipis, lalu untuk mencongkel bagian sisi backdoornya. Lalu kita lepaskan baut-bautnya. Nah, untuk memperjelas juga apakah ini LCD sudah pernah diganti atau belum ya, dari baut ya teman-teman. Kalau baut yang ada segelnya itu sudah rusak segelnya, ya kemungkinan besar handphone sudah pernah dibongkar. Lalu kemungkinan besar juga LCD juga sudah pernah diganti karena harus melepas bagian tutup mesin. Nah, untuk mesin bawah ini belum pernah dibongkar, kelihatan segel bautnya masih ada. Ya, kita lepas soket baterai, lalu fingerprint. Oke, ini jadi untuk handphone merek Oppo, Realme ini, kemudian Vivo. Nah, itu bagian baterainya ada fitur seperti ini ya, buat ngangkat baterainya. Jadi nggak perlu ditambahkan thinner gitu ya, atau dicongkel-congkel, nggak perlu. Cukup kita tarik plastik warna hijau ini sambil ngangkat LCD-nya gitu. Nah, plastik putihnya ini biarkan tetap nempel di frame. Nah, ini ya, terlihat ya teman-teman, mereknya apa itu? Mito ya. Bukan Mito ya. Mito, merek Mito. Sudah sangat jelas ya kalau LCD KW atau LCD sudah pernah diganti. Jadi karena sudah pernah diganti dan kondisi rusak, jadi langsung saja tidak perlu saya panasi LCD-nya, langsung saya congkel dengan plat untuk ngangkat LCD-nya. Lalu saya gunakan plastik mika yang lebih lembut. Kalau yang plat yang tembaga yang ini itu bisa merusak gitu ya. Kalau LCD yang bagus lalu kita congkel dengan plat seperti ini, pasti kaca LCD-nya tergores. Tapi kalau dengan plastik itu aman. Oke ya teman-teman, ini ya. Ini saya tunjukkan paling malesnya kalau nyongkel LCD KW. Dan untung ini udah rusak ya kondisinya. Kalau kondisi masih bagus, paling males yaitu ngangkat LCD
gantian yang sudah dilem lalu diangkat lagi. Itu pasti seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kondisinya ngelopek. Ini sering banget ya kalau LCD KW itu sangat mudah banget lepas untuk plat belakang di bagian LCD itu. Ya, ini bagian reflektor untuk cahaya, lalu ada plastiknya untuk apa ya, penyebaran cahaya kayaknya. Oke, ini sudah terlepas LCD-nya dan ini sudah saya carikan merek yang sama. Oke ya teman-teman. Karena memang di toko spare part terdekat yang banyak di stok yaitu merek Mito seperti ini, lalu ada merek Crown, saya sebutkan ya, merek Crown, kemudian merek OG, merek MGKU, merek S8, ada lagi LF ya, dan itulah. Nah, ini sedikit curhat juga ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang lain bisa jadi masukan. Ya, saya pernah bahas di video sebelumnya bahwa kualitas LCD itu menurun. Itu nggak seperti ketika mereka atau LCD baru itu diluncurkan atau di launching ya. Itu kualitasnya bagus-bagus. Semua merek ya. Crown bagus, OG bagus, Mito bagus dan seterusnya. Tapi semakin kesini semakin kesana gitu ya. Semakin kesini malah semakin meragukan gitu. Ini saya putuskan untuk ngambil merek Mito ya. Ada juga yang sebelumnya saya cek merek OG ada merek baru lagi, entah saya lupa namanya. Itu ketika dicek ya, walaupun nggak parah tapi touchscreen-nya itu nggak bisa konsisten gitu. Kalau kita nahan satu icon ya, kita tahan itu ikonnya getar-getar. Nah, sebenarnya di Mito yang saya pakai ini juga demikian. Jadi masih ada getar-getar walaupun dikit banget. Tapi kalau dilihat secara teliti itu getar. Gitu. Lalu kenapa tetap saya beli? Ya, dari semua merek semuanya getar begitu ya, teman-teman. Touchscreen-nya nggak bisa konsisten, nggak lembut, kemudian masih ada kayak ghost dikit-dikit. Itu semua merek seperti itu, dan saya sudah tes di toko spare part-nya langsung dan dilihat oleh adminnya, memang seperti itu kualitasnya. Dan kata admin toko spare part itu kemungkinan ini LCD-nya harus yang LCD satu paket dengan HP-nya, maksudnya bukan yang KW seperti ini, harus LCD ori, katanya begitu. Ya, saya juga kurang begitu paham, mungkin bisa iya gitu ya teman. Jadi karena ini juga sudah diminta untuk cepat untuk HP-nya dari user, jadi ya saya putuskan untuk ngambil yang paling kecil kemungkinan ghost touch-nya yang tadi saya bilang ketika ditekan icon itu icon menunya kayak getar-getar. Nah, merek ini yang saya ambil karena yang paling minim getarannya, tapi tetap ada ya, walaupun kalau di kaset secara kaset mata nggak kelihatan ya, digeser-geser buat ngetik itu nggak kelihatan, tapi kalau diteliti dengan baik itu ada getaran. Ya itulah ya teman-teman, kualitas LCD kekinian ya, semakin kesini semakin kesana. Ya kurang paham ya, mungkin nggak tahu apakah memang sengaja diturunkan kualitasnya karena permintaan pasar yang banyak ya. Karena memang LCD baru itu sangat banyak banget disebarkan, didistribusikan ke seluruh daerah di di Indonesia mungkin ya. Nah itu ya sangat disayangkan. Dulu ketika merek-merek ini bermunculan itu kualitasnya wow gitu. Mito mereknya bagus ya, sampai jadi salah satu brand maskot di salah satu toko spare part ya, sampai dibuat kaosnya merek LCD Mito, ada yang Crown, ada yang lain lah itu. Ya ini bukan menjatuhkan atau menjelekkan ya teman-teman, tapi ini fakta dan ya ini salah satu mungkin bisa saran atau masukan ya buat yang membuat produk-produk LCD ya, tolong kualitasnya diperbaiki begitu ya. Harganya sedikit lebih mahal tapi bagus itu tidak masalah, daripada ditekan harga murah tapi kualitasnya jelek.
Yang kasihan adalah user gitu, karena mereka kan juga ya nggak semua orang mampu untuk ganti LCD, walaupun harga di kisaran misal 200-an itu sudah pasang dan juga harga LCD, tapi kan nggak semua orang punya dana seperti itu gitu. Nah, di daerah saya, di tempat saya ini ya ada beberapa orang yang ganti LCD. Ketika nanya harga, saya patok, padahal harga itu sudah saya bilang murah gitu, 200 sekian Mbak Bu, itu langsung kaget, wah kok mahal Mas gitu. Jadi memang realitanya begitu ya teman-teman ya. Buat mungkin para pembuat LCD tolong diperhatikan ya, nggak apa-apa merek apa harganya lebih mahal tapi kualitasnya dibagusin gitu, nggak masalah gitu ya. Ya yang penting pelanggan puas, kemudian user juga bayar sedikit mahal tapi kualitasnya bagus, itu lebih baik. Kalau seperti ini kan nanti nggak awet gitu ya, pas pulang dicek kok touchnya error, nah kan komplain lagi, yang pusing ya teknisinya gitu ya. Kami teknisi yang mungkin bisa dibilang pemula ini ya bingung nanti ya gitu. Nah, ini ya teman-teman, mungkin sedikit ceritanya begitu. Oke, ini untuk pengeleman LCD sudah sekitar 1 jam lebih, tinggal kita lepas ya, karena curhat tentang LCD jadi kelewatan ya tadi tahapan pengeleman dan juga pemasangan. Yang penting seperti biasa, gunakan karet secukupnya, lalu lem secukupnya. Oke, ini sebelum saya rakit seperti biasa kita tes lagi. Jadi sebelum dipasang atau dilem sudah dites dan kondisi bisa disentuh dan normal. Lalu setelah pengeleman selesai atau setelah kering begini, mesti kita tes lagi ya teman-teman, untuk memastikan bahwa LCD tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya. Ini sembari saya cek untuk sisa-sisa lem yang kering, yang misal di frame atau di LCD bisa kita kerik sedikit seperti ini dengan kuku ya, atau dengan tangan digesek-gesek, nanti akan ngelupas gitu lemnya ya. Mudah-mudahan ya awet ya dengan merek-merek LCD yang sudah bertebaran. Oke ya, normal, sentuhan bisa, geser-geser bisa, artinya normal ya. Ini masih ada sisa-sisa lem yang meluap keluar atau tumpah keluar ketika LCD dipasang ya. Ini hal yang biasa ya teman-teman, tapi harus dirapikan supaya enggak amburadul gitu, biar kelihatan lebih rapi, kemudian lebih puas juga untuk pelanggan atau user. Oke, karena LCD tadi kita coba sudah normal, touchnya normal ya. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya teman-teman ghost touch dari icon yang ditahan, tapi kalau dia secara langsung itu kelihatan banget. Jadi buat teman-teman mungkin teknisi atau teman-teman user yang lain yang mau ganti LCD dengan merek-merek yang seperti ini, jadi jangan kaget kalau kok kualitasnya tiba-tiba begini ya. Memang kayaknya sudah semakin kesini kualitasnya rada nurun gitu ya. Mau merek Mito, MGKO, OG, mungkin apalagi Crown ya, S8, itu semuanya menurun. Tapi tetap bisa digunakan ya teman-teman, bukan berarti jelek diturunkan kualitasnya, mungkin suatu hal yang orang paham. Oke, tinggal kita rakit handphonenya. Tutup mesin sudah dipasang. Ini juga tinggal baut, tinggal dipasang bautnya. Untuk penggantian LCD cukup mudah ya teman-teman. Yang penting cari LCD yang benar-benar normal, lalu berani bongkar HP-nya ya. Buat teman-teman yang bukan teknisi misal yang mau ganti sendiri, silahkan ya. Kalau berani ya silahkan dicoba gitu, yang penting hati-hati. Nah, ini tinggal pasang back cover, back door.
Lalu untuk pemasangan LCD, untuk penggunaan lem juga jangan terlalu banyak, karena dikhawatirkan nanti kalau terlalu banyak lemnya itu bisa ngeluber keluar, plus melubernya ke sisi-sisi bawah LCD, dan itu bisa membuat LCD jadi error gitu. Termasuk ketika karet juga jangan terlalu banyak dan kencang. Oke, sekian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.